Cimat punya cerita dengan judul Kalap Hantu Penunggu Rawa. Cerita ini dikirimkan oleh Suheri di Kecamatan Tikung, Lamongan. Satu kejadian menakutkan yang tak akan terlupakan dalam hidup saya. Meski sudah sangat lama terjadi, namun peristiwa seram itu masih melekat kuat dalam ingatan saya. Bagaimana bisa lupa? Peristiwa yang terjadi saat saya masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar itu nyaris membuat saya pindah ke alam setelah dunia. Begini kronologis ceritanya. Waktu kecil saya memang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah Mbah. Sepulang sekolah, saya langsung ke rumah Mbah untuk makan siang dan istirahat. Lokasinya memang lebih dekat dengan sekolah dasar tempat saya menuntut ilmu. Bahkan hampir tiap malam saya tidur di rumah Mbah. Bapak selalu menjemput saya sore atau malamnya. Tapi saya sering tidak mau pulang sehingga esok paginya, pagi-pagi sekali, biasanya bapak menjemput saya lagi karena saya harus sekolah. Atau kalau tidak begitu saya diantar oleh Pak Lek Prayitno yang biasa saya panggil dengan sebutan Lek Yitno. Usia Lek Yitno terpaut sekitar 10 tahun dengan saya. Dengan Lek Yitno ini saya biasanya tidur di rumah kakek. Rumah bapak ibu saya sebenarnya tidak terlalu jauh dengan rumah kakek. Masih satu desa, di desa Gumining Rejo, Kecamatan Tikung, tapi beda kampung. Rumah bapak saya berada di tepi Jalan Raya Mantub yang menghubungkan Kabupaten Lamongan ke Kecamatan Tikung dan Kecamatan Mantub. Jalan Raya Mantub ini juga menjadi jalur penghubung dari Kabupaten Lamongan ke Kabupaten Mojokerto. Sedangkan rumah kakek dari jalan raya tersebut masih harus masuk ke dalam kampung hampir 1 kilometer jauhnya. Di sepanjang jalan hampir 1 kilometer menuju kampung tersebut tidak ada satupun rumah. Kanan kiri jalan berupa hamparan air. Sebelah kanan adalah waduk joto dan sebelah kiri berupa rawa-rawa desa. Di tengah-tengah jalan desa tersebut terdapat sebuah jembatan kecil yang menyambungkan waduk joto dan rawa-rawa desa. Di beberapa titik jalan tersebut kala itu terdapat beberapa pohon kecil. Kala itu listrik belum masuk di desa saya. Penduduk desa masih menggunakan lampu ublik. Jadi kalau malam keadaannya gelap, termasuk sepanjang jalan masuk ke kampung itu. Gelap dan sepi. Jarang orang lewat kalau malam hari. Agak angker dan menakutkan kabarnya. Peristiwa tak terlupakan itu terjadi menjelang pagi buta di jalan yang diapit waduk dan rawa itu. Biasanya dari rumah kakek saya dijemput bapak atau diantar oleh Leitno setelah subuh.
Ketika gelap mulai berubah terang, tak seperti biasanya, hari itu saya terbangun jauh lebih awal. Jam pastinya saya tidak tahu, tapi yang jelas jauh sebelum subuh. Entah siapa yang membangunkan. Saya keluar dari kamar Lek Yitno yang waktu itu saya lihat masih pulas tidur. Saya buka pintu rumah dan menengok keluar. Ternyata luar cukup terang. Saya pikir sudah lewat waktu subuh. Saya pun keluar rumah. Menunggu bapak menjemput sekitar 10 menit. Bapak tak jua datang. Akhirnya tanpa pamit Mbah maupun Lek Yitno, saya putuskan untuk pulang jalan kaki. Saya berjalan keluar kampung. Suasana masih sangat lengang. Saya heran sekali. Sudah terang tapi kok sangat sepi. Tidak seorang pun terlihat di jalan. Pintu-pintu rumah warga juga masih tertutup rapat. Lihat kanan kiri tengok atas barulah saya tahu bahwa terangnya langit jelang pagi itu karena sinar bulan. Tapi karena sudah kadung berada di ujung kampung dan sampai di jalan yang kanan kirinya berupa hamparan air, saya teruskan saja langkah saya. Tidak ada yang menyuruh dan mencegah, saya jalan terus. Belum pernah sebelumnya saya berjalan pulang sendirian jam segitu di jalan itu. Rasa takut mulai muncul. Sekilas saya teringat cerita yang secara tak sengaja pernah saya dengar dari tetangga. Katanya, di jalan itu terutama di pohon kecil yang berjarak sekitar 100 meter dari jembatan, ada hantunya. Saya makin merinding mengingat cerita itu. Tapi kaki saya terus melangkah. Rasa takut sedikit sirna ketika melihat bulan dan pantulan sinarnya di permukaan air. Di kanan kiri jalan, tampak indah sekali pendar warnanya. Ketika hampir sampai di pohon kecil yang diceritakan tetangga itu, hati saya berdebar lagi. Rasa takut datang lagi. Untunglah terlewati juga pohon itu. Tidak terjadi apa-apa. Tapi hati saya masih terus berdebar kencang. Saya teruskan melangkah. Lalu sekitar 50 meter dari jembatan, saya mendengar suara beriak air di sisi kanan jalan. Air itu terdengar sangat jelas dan membentuk gelombang lingkaran cukup besar dari pinggir ke tengah air rawa. Rasa takut pun mulai bertambah. Bulu kuduk bergidik merinding dan jantung berdetak semakin cepat, kian tak beraturan. Tak lama setelah suara gejebar-gejebur itu, muncul sosok seperti manusia dari dalam air di pinggir jalan itu, persis di dekat jembatan. Tidak jelas wajahnya. Sinar bulan tidak cukup menerangi saya untuk melihat wajah orang itu. Posisinya pun awalnya agak membelakangi saya. Saya tidak tahu dan tidak kenal siapa itu. Yang saya ingat, sosok orang itu membawa sarung yang dikalungkan di leher atau bahunya. Orang itu lalu berjalan ke arah saya. Semakin dekat saya semakin takut. Sekitar 10 meter dari saya, sosok orang itu tiba-tiba melepas sarung di pundaknya dan diputar-putarkan ke arah ke saya. Seperti orang yang mau menjala ikan. Dan sarung itu benar-benar terlihat seperti jala.
Semakin dekat putaran atau lemparan sarung jala itu hampir mengenai saya, hanya berjarak sekitar 5 jari orang dewasa dari tubuh kecil saya. Saya semakin jelas melihat sosok itu, dan astaga, wajahnya sungguh menyeramkan. Matanya tampak putih menyala tanpa bola mata sama sekali. Sekilas aku dapat melihat ada taring yang terdapat di mulutnya. Makhluk itu menatap dengan penuh amarah. Kibasan angin dari putaran sarung jala itu sangat terasa. Saya pun semakin panik dan ketakutan. Ma, Papa, Ma, Papa, tolong, Ma, Papa, tolong. Saya menjerit-jerit histeris. Saya berteriak sekeras-kerasnya memanggil emak dan papa sambil berlari sekencang-kencangnya kembali ke arah kampung, ke arah rumah Mbak. Beberapa warga yang rumahnya di sekitar ujung jalan terbangun dan keluar rumah mendengar teriakan saya. Mereka menolong dan menanyai saya tentang apa yang terjadi. Saya panik, takut dan menangis sejadi-jadinya sambil terbata-bata menceritakan kejadian seram yang baru saya alami. Mereka pun mencari sosok orang membawa sarung jala yang saya ceritakan. Tapi hasilnya nihil. Tidak ditemukan, tidak ada tanda-tanda apapun. Saya terus terisak, menangis ketakutan. Beberapa warga terus berusaha menenangkan saya. Mereka juga mengantar saya pulang sampai ke rumah. Bapak dan ibu saya kaget melihat saya pulang sepagi itu dengan diantar beberapa tetangga dari dalam kampung. Saya pun langsung masuk rumah dan mengikuti ibu di dapur. Saat itulah adzan subuh baru terdengar. Ibu bersiap-siap memasak. Saya duduk dan diam. Saya masih merinding teringat kejadian yang baru saya alami. Tanpa sadar, tanpa terasa saya menggigil di dapur. Badan saya mendadak demam, panas, dan pagi itu saya tidak masuk sekolah. Saya sakit, sawanen, begitu kata orang Jawa. Sampai siang badan saya masih demam, panas. Saya berbaring di kamar saja. Beberapa tetangga yang mendengar kabar tentang kejadian pagi itu lalu menjenguk saya dan bertanya-tanya. Dari kamar tidur berdinding triplek agak berlubang di sana sini itu, saya bisa mendengar bapak, ibu dan tetangga berbicara di ruang tamu. Mereka memperbincangkan kejadian yang saya alami. Mereka bilang yang saya temui dan saya lihat. Pagi buta itu kemungkinan besar adalah kalap, sejenis hantu yang berada di air. Konon, kalap juga dipercaya sebagai makhluk halus penunggu waduk, bendungan, kali atau sungai besar dan rawa-rawa. Kalap atau hantu air ini sangat ditakuti karena tidak hanya menyeramkan, tapi sering juga memakan korban jiwa, anak-anak ataupun dewasa. Biasanya korbannya tenggelam, terbawa arus, terseret pusaran air dan hilang. Ketika ditemukan jarang dalam kondisi hidup.
Mendengar cerita dan perbincangan bapak ibu dengan beberapa tetangga pada hari itu, saya jadi semakin merinding. Saya tak percaya bahwa saya nyaris dimangsa kalap, dan bahkan andai tak terhindar dari sarung jala makhluk aneh itu, saya mungkin sudah berada di alam lain. Benarkah yang saya jumpai waktu itu adalah kalap si hantu air? Saya tidak tahu persis kebenarannya. Yang pasti saat itu saya merasakan ketakutan yang luar biasa. Saya langsung sawanen, mendadak demam, sakit dan tak bisa masuk sekolah. Sampai saat ini pun bulu kuduk saya kadang sedikit berdiri bila lewat jalan itu. Setelah saya pikir dan renung-renung lagi, peristiwa seram itu mungkin tidak terjadi bila saja waktu itu saya minta izin atau pamit dulu kepada Mbah atau Lek Yitno. Itulah cerita singkat saya tentang kalap, hantu penunggu rawa. Salam Cimatres, salam misteri.